Assalamualaikum anak-anak solihah. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian bahagia dan sehat selalu meskipun di rumah aja ya. Sebelum kita belajar, yuk kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk materi SKI pertemuan kedua ini, kita akan belajar sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah bersama-sama mengulas bagaimana sih perjalanan Rasulullah saat ke Thaif. Di sini, Ibu akan mengingatkan kembali arti dari hijrah. Hijrah di sini artinya adalah perpindahan dari suatu daerah ke daerah lain. Nabi Muhammad tentu saja memiliki alasan tertentu mengapa dia melakukan hijrah ke Thaif. Yang pasti bukan untuk traveling ya. Nabi Muhammad merasa sedih karena ditinggal oleh dua orang yang amat ia sayangi dan menyayanginya. Ia ditinggal oleh istrinya yang bernama Khadijah dan pamannya yang bernama Abu Thalib. Beliau hijrah didampingi sahabat sekaligus anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Di Thaif, Nabi Muhammad bertemu penguasa Thaif, yaitu Abdul Jafi, Abdul Kulal, dan Habib putra Amr bin Umair. Tujuannya adalah untuk meminta tolong kepada mereka agar membantu dan juga mendukung dakwah Nabi Muhammad selama di Thaif. Hijrah Nabi Muhammad ke Thaif adalah hijrah pertama di tahun ke-10 kenabiannya. Apa sih yang jadi tujuan Nabi Muhammad itu memutuskan untuk hijrah? Tujuannya adalah dalam rangka menyebarkan agama Islam di luar kota Mekah. Tapi seperti yang kita tahu, pasti ada dong ya sesuatu hal yang membuat Rasulullah memutuskan untuk hijrah. Nah, jadi apa penyebab utama Rasulullah hijrah? Penyebab yang pertama adalah Nabi Muhammad mengalami tekanan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy. Khadijah dan juga Abu Thalib merupakan sosok yang sangat berpengaruh bagi kaum kafir Quraisy, sehingga setelah Khadijah dan Abu Thalib wafat, semakin besar tekanan dari kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad. Mereka menganggap tidak lagi ada orang yang bisa disegani yang dapat melindungi beliau. Lalu penyebab yang kedua, untuk meneruskan dakwah Islam di daerah yang baru. Dan yang menjadi penyebab ketiga adalah mencari dukungan orang-orang Thaif terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu ya, Nabi Muhammad hijrah ke Thaif itu tujuannya untuk menyebarkan Islam dengan tenang dan damai. Beliau berharap akan mendapat dukungan dan bantuan dari saudara-saudaranya yang berada di Thaif. Tapi ternyata impian beliau itu hanya sekadar ekspektasi, tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena ketika beliau ada di Thaif, justru beliau mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Beliau dihina, dicela, dimaki-maki, disoraki dengan kata-kata kasar. Bahkan Nabi Muhammad itu dilempari dengan batu hingga tubuhnya terluka. Hingga akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi ke Mekah dengan perasaan yang sangat sedih dan beliau menyesal karena tidak sempat menyebarkan dakwah Islam di Thaif. Nabi Muhammad kembali ke Mekah, tapi Nabi Muhammad memutuskan untuk tidak langsung ke Mekah. Dia memilih untuk bersembunyi di Gua Hira. Selama bersembunyi di Gua Hira, Nabi Muhammad mencoba untuk menghubungi orang-orang terdekatnya yang bisa ia mintai bantuan. Ada 3 orang yang beliau mintai tolong. Yang pertama adalah Akhnas bin Syarik dari Bani Zurah. Dia meminta bantuan kepada Akhnas. Sayang, Akhnas tidak bersedia memberi perlindungan. Beliau tidak menyerah, lalu beliau menghubungi orang yang kedua,
yaitu Suhail bin Amr dari Bani Amir. Tapi Suhail juga sama, menolak melindungi Nabi Muhammad. Lalu beliau mencoba orang yang ketiga, yaitu Mut'im bin Adi, kepala Bani Naufal. Dan alhamdulillah, Mut'im bin Adi bersedia untuk melindungi Nabi Muhammad. Lalu mereka kembali ke Mekah dan meneruskan dakwahnya. Nah, itulah materi SKI hari ini tentang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Thaif. Kita sudah menyimak ya sepenggal cerita bagaimana Nabi Muhammad melakukan perjalanan sepulang dari Thaif menuju Mekah. Karena Nabi Muhammad pergi ke Thaif secara sembunyi-sembunyi, maka beliau pulang dari Thaif menuju Mekah juga secara sembunyi-sembunyi, sampai-sampai beliau meminta bantuan kepada orang-orang terdekatnya agar bersedia melindungi beliau selama di Mekah. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi pertemuan kedua ini, ada latihan soal yang perlu kalian kerjakan. Kerjakan latihan soal hari ini melalui link bit.ly/latihan soal pertemuan kedua. Jangan lupa ya, ada batas waktu pengerjaannya. Batas waktunya sampai pukul 3. Semangat anak-anak solih-solihah, stay safe, stay sane, stay at home. Good luck, ma'an aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.